Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bimbel Pena Pelajar Bimbel Daring ala YouTube. Tidak seperti biasanya, hari ini kita tidak akan bahas materi, tapi kita akan berlatih mengerjakan latihan soal full pembahasan untuk mempersiapkan segala jenis ujian yang udah di depan mata. Dan 15 soal yang akan kita bahas mencakup materi medan magnet, arus dan tegangan listrik bolak-balik, serta dualisme gelombang partikel. Oke, langsung aja kita bahas latihan soal yang pertama. Sebuah kawat lurus berarus listrik 10 ampere. Sebuah titik berada 2 cm dari kawat. Jika μ0 4pi kali 10 min 7, maka tentukan kuat medan di titik tersebut. Oke, kita buat ya, diketahuinya I 10 ampere, kemudian berarti jarak 2 cm, μ0 dikasih tahu 4pi kali 10 negatif 7 Weber per ampere meter. Yang ditanya adalah kuat medan magnet maksudnya. Ya. Oke, ini senti ubah dulu ke meter berarti negatif 2. Nah, sekarang kita jawab. Nah, untuk menentukan kuat medan magnet pada kawat lurus berarus digunakan persamaan yaitu B sama dengan μ0 kali I per 2pi A. Sekarang kita masukkan nilainya. Berarti 4pi kali 10 negatif 7 dikali 10 dibagi 2pi dikali 2 kali 10 negatif 2. Oke, kita sederhanakan yang bisa. Ini 2pi kali 2 4pi. Ya, di atas 4pi, di bawah 4pi berarti selesai. Ya, berarti tinggal berapa nilainya? Yaitu tinggal 10 kali 10 negatif 7. Ini di bawah negatif 2. Berarti kalau ke atas jadi positif. Berarti min 7 tambah 2 negatif 5. Atau 1 kali 10 negatif 4 Tesla. Kita lanjutkan ke latihan soal yang kedua. Sebuah kawat lurus berarus listrik 20 ampere. Oke, berarti I-nya 20 ampere berada dalam medan magnet seragam. Berarti B 0,2 Tesla yang membentuk sudut. Sudut itu theta terhadap arah arus pada kawat. Tentukan gaya magnet yang dialami kawat jika panjang kawat, berarti panjang kawat itu L, ya. Yang ditanya adalah gaya magnet F-nya. Oke, kita jawab. Berarti kita akan menggunakan persamaan yaitu F sama dengan bil sinus theta. Di mana B-nya itu adalah 0,2, I-nya 20, L-nya 3, dan sinus dari soal adalah sinus 30. Berapa nilainya? Yaitu setengah. Ya, berarti 0,2 kali 20 dapat 4, 4 kali 3 12, 12 bagi 2, berarti 6 Newton. Kita lanjutkan ke latihan 3. Solenoida dengan 100 lilitan dan panjang 1 meter dialiri arus listrik 5 ampere. Oke, kita buat dulu. Berarti jumlah lilitannya 100. Panjang itu L 1 meter. Arus listrik itu I 5 ampere. Tentukan besar induksi magnet di pusat solenoida. Oke, kita jawab. Dan untuk menentukan besar induksi magnet di pusat solenoida, persamaan yang kita gunakan adalah BP sama dengan μ0 I kali N dibagi dengan L. Oke, μ0 kalau nggak ada, berarti kita harus tahu bahwa nilainya adalah 4pi kali 10 min 7. I-nya 5, N-nya 100, L-nya 1. 4pi kali 5, 20pi, 20pi kali 100 berarti 2000 pi, ya, kali 10 negatif 7 atau 2pi kali 10 negatif 4 Tesla. Soal latihan yang keempat, sebuah elektron bergerak sejajar dengan kawat berarus 10 ampere dengan jarak 1 cm. Kita buat dulu ya, diketahui I-nya 10 ampere, jarak berarti A 1 cm. Kecepatan itu V dengan kecepatan yaitu V 4 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Tentukan besar gaya Lorentz yang dialami elektron. Ya, di mana nilai elektronnya itu adalah 1,6 kali 10 min 19 Coulomb. Yang ditanya itu adalah F. Oke, kita jawab.
Nah, untuk mencari F, maka persamaan yang kita gunakan adalah F sama dengan B kali Q kali V. Ya. Dan di sini nilai B-nya belum ada. Maka kita cari B dari mu 0 kali I per 2VA. Kenapa kita gunakan rumus ini? Karena di sini ceritanya adalah kawat lurus berarus. Ya. Di mana mu 0-nya itu udah ketetapan. Seperti yang tadi udah kita bahas. Ya, nilainya kita masukkan. I-nya kita masukkan. 2V A-nya 1 cm ubah ke meter. Berarti 10 negatif 2. Oke, 4pi bagi 2pi dapat 2. 2 kali 10, 20. Kali 10 negatif 5 Tesla. Oke, kita masukkan nilainya. Kalau ini mau disederhanakan boleh ya. Berarti negatif 4 Tesla. B-nya berarti 2 kali 10 negatif 4. Q-nya nilai dari elektronnya. Yaitu 1,6 kali 10 negatif 19. V-nya 4 kali 10 pangkat 5. Nah, kita sederhanakan, kita kalikan maksudnya. Berarti 2 kali 1,6 dikali 4 dapatnya 12,8. Kali 10 negatif 4 tambah 5 pangkat 1. Min 19 tambah 1 berarti min 18 Newton. Sekarang latihan yang kelima. Sebuah kumparan 50 lilitan diletakkan di dalam medan magnet yang besarnya berubah terhadap waktu. Oke, jumlah lilitan berarti N-nya 50 lilitan. Jika kumparan mengalami perubahan fluks magnet dari 0,06 T menjadi 0,09 T dalam waktu 1 sekon, kita buat dulu fluks yang pertama 0,06 Tesla, fluks yang kedua 0,09 Tesla. T-nya, delta T-nya 1 sekon, maka tentukan GGL induksi yang dihasilkan kumparan. Ini adalah GGL itu E. Oke, kita jawab. Berarti persamaan yang kita gunakan adalah E sama dengan min N kali delta flux per delta T. Oke. Masukkan 50, delta fluxnya ini langsung aja ya. 0,09 kali 0,06 kurang 0,06 dapat 0,03. Dibagi dengan delta T-nya 1. Berarti ini kita coret ya. Berarti 0,3 kali 5 dapat 1,5 volt. Latihan yang keenam. Pada sebuah kumparan dengan induksi 0,8 Henry mengalir arus listrik. Oke, kita buat dulu. L-nya 0,8 Henry. Dalam waktu setengah detik, berarti delta T-nya setengah detik. Arus listrik berubah dari 40 mA menjadi 15 mA. Ya, berarti langsung kita kurangkan 40 kurang 15 yaitu 25 mA. Nah, kalau kita ubah berarti 25 kali 10 negatif 3. Tentukan besar GGL induksi yang terjadi pada kumparan. Jadi pertanyaannya adalah E. Oke, persamaan yang bisa kita gunakan yaitu E sama dengan min L kali delta I per delta T. Oke, berarti min 0,8 delta I-nya 25 kali 10 negatif 3, delta T-nya setengah. Berarti min 0,8 kali 25 dibagi setengah itu sama dengan 40. Kali 10 negatif 3 atau 4 kali 10 negatif 2 volt. Sekarang latihan 7. Perhatikan gambar berikut. Tentukan besar impedansi rangkaian tersebut. Oke, dari gambar rangkaian terlihat bahwa R 500 ohm, kemudian L 8 Henry, C-nya 5 mikrofarad. Kalau kita ubah berarti 5 kali 10 negatif 6 farad. Kemudian persamaan V-nya yaitu 50 sinus 100 T. Nah, yang ditanya itu adalah Z. Oke, kita jawab. Nah, sebelum kita selesaikan, kita cari dulu berapa nilai omeganya. Nah, persamaan umum untuk V itu adalah Vm sinus omega T. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah omega.
Jadi terlihat nilai omeganya itu adalah 100. Ya kemudian kita cari apa? Excel. Persamaannya omega kali L. Di mana omeganya nih? Kita cari tadi udah 100, kemudian L-nya 8, maka dapat 800 ohm. Kemudian kita cari apa lagi? XC. Yaitu 1 per omega kali C. Berarti 1 per omeganya 100, yaitu 10 pangkat 2. Kemudian C-nya 5 kali 10 negatif 6. Berarti 1 bagi 5 0,2 kali 10, 2 kurang 6 min 4 naik ke atas positif 4. Berarti 2 kali 10 pangkat 3 atau 2000 ohm. Nah, sebelumnya kita udah cari nilai XL, yaitu kita dapatnya 800 ohm. Kemudian XC kita dapat 2000 ohm. Nah, sekarang kita mau cari impedansi. Nah, gimana persamaannya? Maka untuk mencari impedansi itu persamaannya adalah R pangkat 2 ditambah, mana nilai yang lebih besar? Kalau XC berarti XC kurang XL pangkat 2. Ya. Nah, kita masukkan nilai R-nya. Tadi nilai R-nya adalah 500 ohm. Nah, kita sederhanakan aja jadi 5 kali 10 pangkat 2 dipangkatkan 2. XC kurang XL. Di sini kalau kita kurangkan 2000 kurang 800 dapat 1200. Kita sederhanakan jadi 12 kali 10 pangkat 2. Kita pangkatkan 2. Nah, jadi berapa nilainya? Berarti 5 pangkat 2, 25 kali 10 pangkat 4 ditambah 12 kuadrat itu adalah 144 kali 10 pangkat 4. Nah, karena ini pangkat udah sama, ini boleh kita jumlahkan. Berarti 25 ditambah 144 itu dapat 169 kali 10 pangkat 4. Oke, 169 akarnya adalah 13. Dan 10 pangkat 4 itu adalah 10 pangkat 2. Ya, atau ini setara dengan 1300 ohm. Latihan 8. Berkas sinar X yang dihasilkan suatu mesin X memiliki panjang gelombang 2,1 nanometer. Berarti lambda 2,1 nanometer. Nah, kalau kita ubah berarti ini nilainya 2,1 kali 10 min 9 meter. Tentukan frekuensi sinar X tersebut. Berarti frekuensi itu adalah F. Ya, sekarang kita jawab. Nah, persamaan apa yang bisa kita gunakan? Maka persamaan ini kita gunakan yaitu C sama dengan lambda dikali dengan F. Di mana C ini adalah konstanta, nilainya 3 kali 10 pangkat 8. Lambdanya kita masukkan 2,1 kali 10 min 9 kali F. Maka F sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 bagi 2,1 kali 10 min 9. Nah, kita bagikan, maka dapatnya 1,42 kali 10 pangkat 17 Hz. Kita lanjutkan latihan yang 9, yaitu pada sebuah rangkaian seri RLC dihubungkan dengan sumber tegangan yang frekuensinya 60 Hz. Frekuensi itu F, yaitu 60 Hz, VR 60 volt, VL 64 volt, dan VC 144 volt. Tentukan tegangan efektif sumber. Berarti ditanya adalah V-nya. Oke, kita jawab. Berarti untuk mencari tegangan efektif, maka persamaan yang kita gunakan itu adalah akar dari VR kuadrat tambah, mana yang lebih besar? VL sama VC. VC berarti VC kurang VL pangkat 2. Oke, VR-nya nilainya adalah 60. Berarti 60 kuadrat ditambah 144 dikurang 64. Berarti 80 kuadrat. Oke, berarti dapat 3.600 tambah 6.400. Berarti akar 10.000. Berarti dapatnya 100 volt. Soal latihan ke-10. Arus 0,1 ampere mengalir pada sebuah kumparan ketika dihubungkan pada tegangan AC 120 volt 50 radian per sekon. Tentukan besar induktansi kumparan tersebut. Oke, kita buat ya. Diketahui I-nya 0,1 ampere, tegangan AC-nya 120 volt, omeganya 50 radian per sekon. Yang ditanya adalah induktansi diri, berarti XL. Nah, berarti kita jawab. Nah,
kita bisa cari nilai XL dari persamaan tegangannya. Oke, berarti persamaannya adalah V sama dengan I kali XL. Nah, kita masukkan nilai V-nya 120, I-nya 0,1 kali XL. Berarti XL sama dengan 120 dibagi 0,1 sama dengan 1200 ohm. Latihan ke-11. Kapasitor 20 mikrofarad dihubungkan pada sumber tegangan AC 50 volt 400 radian per sekon. Tentukan arus yang mengalir melalui kapasitor tersebut. Oke, berarti C-nya 20 mikrofarad. Kita ubah menjadi 20 kali 10 negatif 6 farad. Kemudian V-nya 50 volt. Omeganya 400 radian per sekon. Nah, yang ditanya ini adalah kuat arus, berarti I. Nah, sekarang kita jawab. Nah, sebelum kita cari nilai I, kita cari dulu nilai XC-nya. Persamaan yang bisa kita gunakan yaitu XC sama dengan 1 per omega kali C. Ya, berarti XC sama dengan 1 per omeganya 400, C-nya 20 kali 10 negatif 6. Berarti 1 per 8 kali 10, ini nolnya 3, berarti ini kurang 3, tambah 3 menjadi minus 3. Nah, 1 bagi 8, 0,125. Negatif di bawah, ke atas jadi positif. Atau nilainya 125 ohm. Kemudian kita cari nilai V dari I kali XC persamaannya. Nah, nilai V-nya udah ada, 50. I-nya yang mau kita cari. SC-nya 125, berarti I sama dengan 50 bagi 125. Berapa? 0,4 ampere. Latihan 12, sebuah lampu pijar dihubungkan dengan tegangan DC 12 volt mengalir arus 0,2 ampere. Dan bila dihubungkan dengan tegangan AC dengan nilai efektif 12 volt, arus efektifnya menjadi 0,12 ampere. Tentukan reaktansi induktif lampu pijar tersebut. Oke, saat kondisi DC yaitu nilai V-nya 12 volt, nilai I-nya 0,2 ampere. Nah, saat arus AC, ketika V-nya 12 volt, I-nya menjadi 0,12 ampere. Nah, yang ditanya ini adalah reaktansi induktif dari lampu pijarnya. Oke, berarti kita jawab dan kita analisis dari masing-masing persamaannya. Ya, saat kondisinya DC dan saat kondisinya AC. Oke, saat DC berarti V sama dengan I kali R. V12, I-nya 0,2, berapa R-nya? Berarti R sama dengan 12 dibagi 0,2, yaitu dapat 60 ohm. Saat AC berarti V sama dengan I kali Z. V-nya 12, I-nya 0,12. Berapa Z-nya? Berarti Z sama dengan 12 dibagi 0,12. Berarti dapatnya 100 ohm. Nah, kalau gitu nilai XL bisa kita cari dari persamaan Z ya. Yaitu Z sama dengan akar dari R kuadrat tambah XL pangkat 2. Oke, 100 sama dengan akar dari R-nya 60 kuadrat, ini XL pangkat 2. Nah, agar akarnya hilang berarti ini sama-sama kita kuadratkan. Ya, nanti ini kita kuadratkan, kemudian ini hilang akarnya, maka kita dapat nilai XL-nya, ya, langsung aja nilai XL yang kita dapat ini adalah 80 ohm. Latihan 13. Tentukan besarnya perbandingan energi radiasi yang dipancarkan oleh benda yang sama pada suhu 120 derajat Celcius dan 527 derajat Celcius. Berarti T1 127, T2 527. Wajib kita ubah ke Kelvin, ini menjadi 400 Kelvin dan ini menjadi 800 Kelvin karena ditambah 273. Nah, ini tanya adalah perbandingan energi pertama dan kedua.
Oke, kita jawab. Nah, persamaan yang bisa kita gunakan yaitu energi pancarannya sama dengan E sama dengan epsilon kali sigma kali T pangkat 4 kali A kali T. Nah, karena dari soal semuanya sama, yang berubah hanya suhunya saja. Berarti kita bandingkan hanya E dengan suhu. Berarti kalau kita buat persamaannya itu adalah E1 banding E2 sama dengan T1 per T2 pangkat 4. Nah, kita masukkan nilainya, berarti E1 banding E2 sama dengan T1-nya 400 dibagi 800 pangkat 4. Ya, berarti E1 banding E2 sama dengan 1 per 2 pangkat 4. Sama dengan 1 per 16. Soal latihan 14. Suatu benda yang luasnya 20 persegi, suhunya 100 Kelvin, memancarkan daya radiasi 68,04 watt. Oke, kita buat dulu diketahui, luas itu A, 20 meter persegi, kemudian suhunya 100 Kelvin. Dayanya P 68,04 watt. Maka tentukan emisivitas permukaan benda tersebut. Berarti nilainya adalah E. Sekarang kita jawab. Nah, persamaan yang bisa kita gunakan untuk mencari nilai emisivitas yaitu dari daya, yaitu perkalian antara emisivitas kali sigma kali suhu pangkat 4 dikali dengan A. Nah, kita masukkan nilai P-nya yaitu 68,04. Ini yang mau kita cari. Nah, sigmanya ini tetapan nilainya 5,67 kali 10 pangkat negatif 8. Dan A-nya 100 itu kan 10 pangkat 2. Ibu buatlah 10 pangkat 2, kita pangkatkan 4. A-nya 20. Berarti 68,04 sama dengan 5,67 kali 20 dapatnya 113,4 ya. 10 pangkat 2 dipangkatkan 4 berarti 10 pangkat 8. 10 pangkat 8 dikali 10 pangkat min 8 berarti 10 pangkat 0. Berarti nilainya 1. Ya, berarti pangkatnya habis. Berarti nilai E-nya sama dengan 68,04 bagi 113,4. Dan dapatnya ini adalah 0,6. Oke, sekarang soal latihan yang terakhir. Panjang gelombang cahaya tampak adalah 5.000 Armstrong. Oke, panjang gelombang itu adalah lambda 5.000 Armstrong. Nah, 1 Armstrong itu adalah 1 kali 10 min 10. Berarti ini dapatnya min 7 meter. Oke, tentukan besar energi yang dipancarkan. Berarti nilainya adalah E. Oke, sekarang kita jawab. Nah, kita bisa cari C dengan persamaan yaitu E sama dengan HC per lambda. Di mana H ini adalah konstanta Planck yang nilainya udah ditentukan yaitu 6,6 kali 10 min 34. C juga udah ketetapan yaitu 3 kali 10 pangkat 8. Dan lambdanya 5 kali 10 negatif 7. Nah, kita kalikan semua berarti kita dapat 3,96 kali 10 min 7 naik ke atas positif. Berarti min 34 tambah 15 dapat min 19 Joule. Tuntas sudah pembahasan kita hari ini. Semoga Ananda paham dengan apa yang telah Ibu jelaskan. Kalau masih ada yang belum paham, silakan tanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.